Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Syifa Sabila Yutunisa dengan nomor induk mahasiswa 190-459, mahasiswi Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Tangerang. Pada video kali ini, saya ingin melakukan percobaan tentang pembuatan tape singkong yang bertujuan agar mampu membuat tape singkong. Sebelumnya, ada yang tahu tidak sih apa sih itu tape singkong? Yaps, tepat sekali. Tape singkong itu merupakan tape yang dibuat dari singkong yang difermentasi. For your information, tape singkong ini termasuk ke dalam bioteknologi konvensional loh. Proses pembuatan tape singkong ini melibatkan proses fermentasi, di mana pengertian fermentasi itu sendiri yaitu proses produksi energi dalam sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen dengan bantuan mikroba atau jamur Saccharomyces cerevisiae. Langsung saja yuk kita buat. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama yaitu pengukus, talenan dan pisau, wadah, kompor gas, piring dan garpu. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu singkong, ragi yang telah dihaluskan dan diayak, dan daun pisang. Langkah pertama yaitu mengupas singkong hingga bersih. Selanjutnya, mencuci singkong hingga bersih dengan air mengalir dan mengikis bagian kulit arinya hingga kesat. Lalu, memotong singkong sesuai dengan keinginan. Setelah itu, masukkan singkong ke dalam panci kukus yang telah dipanaskan sebelumnya, lalu mengukus hingga singkong 3/4 matang. Setelah 3/4 matang, singkong kemudian diangkat dari pengukus. Setelah diangkat, kemudian singkong didinginkan. Setelah singkong benar-benar dingin, siapkan daun pisang. Lalu letakkan singkong di atas daun pisang dengan rapi. Proses selanjutnya yaitu menaburi ragi secukupnya pada tape yang telah dihaluskan dan diayak. Fungsi dari penambahan ragi yaitu untuk memecah glukosa pada tape menjadi karbon dioksida, alkohol, dan energi. Setelah selesai, bungkus tape dengan daun pisang. Tujuan daun pisang yaitu sebagai pelindung tape dari sinar matahari dan sebagai pengemas alami agar tape singkong lebih tahan lama atau awet. Kemudian, masukkan singkong yang telah dilapisi dengan daun pisang ke dalam wadah. Singkong tersebut harus benar-benar tertutup rapat agar tidak ada udara yang masuk dan ragi yang digunakan bekerja dengan baik dalam proses fermentasi dan mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, singkong didiamkan selama kurang lebih 48 jam. Setelah didiamkan selama 48 jam atau 2 hari, dihasilkan tape singkong dengan warna putih kekuningan, rasa manis sedikit asam, teksturnya lembut, lalu aromanya khas seperti tape.
Jadi, pada percobaan kali ini, dalam proses pembuatan tape singkong dapat dikatakan berhasil. Dilakukan percobaan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, pada proses pembuatan tape, jamu ragi akan mengubah glukosa menjadi alkohol. Proses reaksinya, jamu ragi akan memakan glukosa yang ada di dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong menjadi lunak. Yang kedua, di dalam proses pembuatan tape, ragi tape atau bakteri Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Hal inilah yang membuat tape terasa manis apabila sudah matang meskipun tanpa diberi gula sebelumnya. Yang ketiga, reaksi dalam fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa atau C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol atau C2H5OH. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Persamaan reaksinya yaitu glukosa atau C6H12O6 akan menghasilkan 2 etanol atau C2H5OH ditambah 2 karbon dioksida atau CO2 ditambah 2 ATP atau energi. Cukup sekian video praktikum pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.